wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati KM Masjid Al-Khairiyah Ustaz Burhan, kemudian kita Mukarram Ustaz Bukhari, para bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung kita mulai taklim pada kesempatan ini. Kita melanjutkan kemarin tentang masalah siwak. Sekarang adalah urudul wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi urudil wudu, menjelaskan tentang fardunya wudu. Kalau dalam bab wudu itu disebutnya fardu. Kalau dalam bab sholat itu disebutnya rukun. Sama kewajiban, akan tetapi fardu itu adalah yang bisa dipisahkan dengan lainnya. Jadi orang kalau wudu itu sah saja. Ini bicara sah dan tidak. Sah-sah saja dia setelah membasuh wajah, kemudian ditunda beberapa menit baru membasuh tangan, asal nggak batal, itu fardu. Tapi kalau rukun itu nggak bisa. Orang rukun sholat umpamanya baca Fatihah nggak bisa terus ditunda, nanti saja rukunnya nggak bisa. Jadi langsung itu perbedaan. Terkait masalah wudu ini, para ulama pun berbeda pendapat terkait apakah dia bisa dinala atau makul, ataukah dia wudu itu ta'abud itu menuju dari sana. Dan ada yang mengatakan bisa dinala, seperti hikmah bahwasanya manusia itu memang biasanya itu ketika melakukan satu kesalahan itu tawajuh atau menghadapnya dengan wajahnya. Kesalahan itu dengan wajahnya, kemudian berjalan dengan kakinya, kemudian mengambil sesuatu yang dia inginkan dengan tangannya, maka kemudian itu yang disucikan. Wudu itu kalau dibaca doma wudu begitu, itu artinya ya aktivitas menggunakan air itu. Tapi kalau dibaca fathah wadu itu adalah sesuatu yang digunakan, berarti air. Yang kita bahas ini aktivitas menggunakan air untuk tohar itu. Wa furudul wudu sitatu asya'a. Fardu-fardunya wudu itu ada 6. Cuma ada 6. Kewajiban ketika kita berwudu itu cuma ada 6. Yang pertama adalah niat. Haduha ani. Yang pertama niat secara syar'i, definisi syariat adalah qasdu syai' muqtaran bi fi'li. Kita menyengaja satu hal kemudian dibarengi dengan melakukannya, itu namanya niat. Orang niat wudu berarti dia wudu juga. Orang niat sholat berarti sholat. Andai kata tujuan tanpa adanya melakukan aktivitas itu dengan seketika, maka itu disebut azm. Bahasa kita rencana. Saya rencananya mau ke Bogor, belum ke Bogor baru rencana. Begitu itu namanya azm. Kalau niat itu bersamaan dengan kita proses melakukan yang diniati. Dan niat itu adalah inda ghusli awali juz'in minal wajhi.
ketika membasuh pertama kali bagian dari wajah. Apa saja yang disebut wajah, asal kena pertama kali dengan air, maka disitulah niat berbarengan, bersamaan. Enggak harus seluruhnya, pokoknya niat wajah. Nawaitul wudu lirafil, enggak harus seluruhnya. Apa saja, umpamanya ibu pertama kali kena adalah hidungnya, umpamanya karena hidungnya mancung, umpamanya begitu. Maka niat di situ. Nawaitul wudu lirafil hadas, harus ada kata-kata hadas. Ya. Maka tidak cukup dengan anggota badan sebelumnya, umpamanya membasuh hidung, niatnya di hidung, gitu. Nggak bisa. Atau setelahnya, niatnya ketika membasuh tangan, itu juga tidak sah. Maka kemudian niat itu berbarengan dengan awal juz'in minal wajhi. Bagian pertama dari wajah itu harus bareng di situ. Ya. Kemudian kedua, fardu wudu adalah ghuslu jami'il wajhi, membasuh seluruh wajah. Nah, mana yang disebut wajah? Wajah itu kalau panjangnya ma baina mana binti sya'ri ra'si goliban. Jadi di ini tempat yang di antara tempat tumbuhnya rambut begitu. Kemudian sampai wa akhirul lihya ini sampai dua rahang. Jadi rahang itu yang ini, jadi tempat tumbuhnya gigi yang bawah begitu, dan di depannya itu janggut. Ya, jadi dari sini ini itu namanya wajah panjangnya. Kemudian kalau lebarnya wajah itu adalah ma bainal udunaini. Jadi di antara dua telinga, ini namanya wajah. Kalau lebar, makanya saya kalau wudu itu saya buka dulu, gitu. Jadi ini kecolok, ditanya sama Pak Bukhari, kecolok, sehingga luka di sini, terus dikasih obat, ini biar nggak jatuh, terus gitu sama dokter, ya, gitu. Jadi wajahnya dari sini, ini lebar. Kalau ya itu panjangnya dari sini. Ya. Maka semuanya itu harus terkena air. Apa saja, entahkah itu ada rambutnya, biasanya ada tai lalat barangkali, maaf itu di sini, terus tuburan itu juga harus kena. Ya. Entah itu yang tipis ataupun yang tebal. Kalau jenggot ya maaf, jenggotan enggak ada ya. Enggak ada bapak di pintu. Yang jenggotan begitu. Yang tebal gitu, maka itu cukup dohirnya bagian luarnya, tapi sunnah hukumnya di tahlil itu begini Pak, begitu, yang lain itu Pak. Dan jenggot tebal dan tidak itu batasannya mana? Yang tebal itu adalah ketika kita takhotub berbincang begitu dengan orang yang jenggotan, ketika kelihatan kulit di Pak? Dagu. Ketika kelihatan kulit dagunya, maka itu jenggot dihukumi tipis. Kalau sampai kulit dagunya gak kelihatan, maka jenggot itu dianggap tebal. Gak kelihatan, samping anunya, ya tebal, dan gitu. Nah, maka yang model yang tebal begitu, itu cukup secara zahir, cuma sunnah. Kalau yang tipis itu wajib kena. Dan itu dispensasi dari syariat, wajib. Maka ketika kita membasuh wajah itu mau tidak mau itu juga harus ghuslu juz'in minar ra'si, membasuh bagian dari kepala, mau tidak mau. Umpamanya ini paling tidak ini kena, atau rokobah, bagian dari leher, sebab ini udah bagian leher.
ini leher. Makanya mohon maaf ibu-ibu, itu kalau pakai mukena itu mestinya begini. Sebab ketika ibu pakai mukena di sini, ini bukan lagi wajah, tapi leher, udah bagian leher. Kamu pakai mukena di sini. Nah, kalau mau kayak kerudung sih terserah saja lah. Ya, jadi paling enggak sholat lah, paling enggak sholat. Itu di sini, enggak kalau di sini. Kalau di sini, ketika kita membasuh itu paling tidak ini bagian dikit dari kepala ataupun bagian sedikit dari leher itu pasti harus terbasuh. Kenapa begitu? Ada kaidah mengatakan begini, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Satu kewajiban ketika tidak sempurna kecuali dengan melibatkan perkara lain, maka perkara lain ini ikut wajib pada akhirnya. Gitu. Ya karena begini saja lah analoginya yang mudah. Orang kalau beli nasi uduk, makan nasi uduk, kayak gitu. Wah, apa boleh? Ya. Orang kalau makan nasi uduk, bapak beli nasinya, apa beli bungkusnya? Nasinya. Cuma nasi itu tidak akan pernah sempurna kalau nggak dibungkus. Jadi mau nggak mau, bungkusnya dia harus beli. Iya. Itu namanya malayatimul wajib ilahi. Sebab nasi itu gitu. Kalau tanpa bungkus saya nggak bisa. Mau gimana? Jauh piring. Ya berarti piringnya juga. Kalau dalam kasus itu ya piring. Juga mungkin kita beli nasi uduk nasinya. Satu kewajiban apabila dia nggak sempurna kecuali melibatkan perkara lain, maka perkara lain ini jadi wajib pada akhirnya. Jadi mau nggak mau bagian dari kepala atau bagian dari leher itu pun terbasuh. Jadi kalau praktek wudhu, kan selalu kena apanya? Iya. Kalau nggak bisa. Jadi itu praktek. Maka biasanya dalam hadisnya pun al-wurra itu melebihi bagian basuhan tangan dan kaki. Ada perintah. Sekarang yang ketiga, karena ini ada 6, mungkin kita 3 aja biar ada waktu tanya jawab. Kita bebas gitu, mau nanya apa saja. Kalau saya bisa ya saya jawab. Kalau enggak ya saya buat PR gitu ya, pertemuan. Biasanya setelah saya jawab itu referensinya saya kasih dia. Jadi setelah saya jawab pertanyaan beberapa jamaah, itu kalau ibu bapak minta referensi itu saya kasih ke beliau. Jadi kayak apa waktu itu? Kopi tinggal juga, itu referensinya saya kasih. Yang ketiga adalah ghuslul yadaini ila mirfaqaini, basuh 2 tangan sampai 2 siku. Kalau orang maaf nggak punya siku, artinya butuh, maka tubiro qadruhuma, maka tetap kemudian dikira-kirakan dia punya, begitu kan. Jadi tetap di wajibkan. Kemudian juga wajib berarti membasuh apa-apa yang ada di tangan, seperti bulu atau daging kayak kutil lebih gitu, daging atau kuku termasuk. Wajibu izalatu ma tahtaha min wasah. Wajib juga menghilangkan yang di bawah kuku min wasahin, kotoran. Apalagi yang orang kampung ya, kalau di kampung Pamahan rata-rata main di sawah. Karena dia hitam ininya kayak gitu. Jadi ya itu harus di menghilangkan itu, sebab supaya air itu kena. Ya, kalau tidak itu akan menghalangi air ke masuk. Ya. Makanya bagaimana hukum lihat kuku gitu. Khilaful aula itu hukum yang di bawah makruh.
Kalau makruh itu masih ya nggak dosa, cuma kurang bagus gitu, dibenci. Makruh, karihah itu dibenci. Dan kalau khilaful aula itu nggak dibenci, cuma kurang bagus saja gitu. Baik saja, karena mukhalifun sunnah, berseberangan dengan sunnah. Makanya Imam Malik malah dihukumi makruh ketika kuku dan lain sebagainya itu ketika tidak dipotong melebihi 40 hari. Maka sunnahnya adalah dipotong kuku. Maka kalau mau mengikuti Imam Ghazali umpamanya, cara motong kuku itu dimulai dari telunjuk yang kanan. Jadi itu kerennya Islam. Motong kuku ada tuntunannya. Dan saya kira memang gitu ya, nggak ada di agama lain motong kuku tuntunan nggak ada, ataupun istijah juga nggak ada. Di Islam ada. Jadi mulai dari sini, tangan kanan yang terunjuk 1, 2, 3, 4, gitu ya. Terus ini praktek Imam Ghazali di Ihya ini terakhir ini, gitu. Kemudian kalau kaki sama, dari telunjuk juga. Kalau praktek Ghazali di telunjuk kanan, akhirnya kayak tadi, itu praktek Imam Ghazali. Tapi kalau Abdullah bin Al-Haddad, Imam Al-Haddad yang menulis Ratibul Haddad, kaki itu dimulainya justru dari kelingking kiri, gitu. Jadi habis sini kelingking kiri, akhirnya, nah, gitu. Itu terserah lah. Nah, tapi kalau mau diikuti kayak tadi, saya biasa praktek yang begitu, kayak Imam Ghazali itu, ini, baru gitu. Dan itu pakai masalah fardu wudu itu sampai 3, ada 6, yang 3 berikutnya kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.